Selamat datang di Sekolah Guru Kebinekaan. Saya, Indah Nova Ida Manurung, teman belajar Anda. Di perjumpaan ini, kita akan belajar bersama tentang filosofi pendidikan. Kita akan menggali ajaran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa yang teman-teman ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Mungkin jawaban yang terlintas adalah Bapak Pendidikan, pendiri Taman Siswa, keturunan Ningrat, 3 Serangkai, Tutwuri Handayani, dan Menteri Pendidikan pertama. Apalagi, terlahir dengan nama Raden Masuwardi Suryaningrat, ia adalah seorang aktivis pergerakan, aktivis pendidikan, dan aktivis kebudayaan. Kiprahnya dimulai dengan bergiat di organisasi Budi Utomo dan Indisi Parti, serta menulis di berbagai surat kabar. Tulisannya yang tajam membuat ia dibuang ke Belanda. Di tempat pengasingan, ia tetap aktif menulis, juga belajar tentang jurnalistik, seni drama, dan ilmu mengajar. Saat belajar tentang pendidikan dan pengajaran, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran 3 tokoh pendidikan, yaitu Frederick Froebel, penggagas Taman Kanak-kanak, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Konsep bermain dari Froebel, pelajaran panca indera dari Maria Montessori, dan model Santiniketan Rabindranath Tagore menjadi inspirasi saat di kemudian hari Ki Hajar Dewantara menggagas perguruan Taman Siswa. Di Taman Siswa, Ki Hajar memperkenalkan sistem Among yang memberikan kemerdekaan bagi anak untuk belajar. Peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator. Kemerdekaan dan kemanusiaan merupakan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem Among, anak dididik menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Lalu, di mana posisi pendidik? Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madyo mangun karso, di tengah terus berprakarsa, dan Tutwuri Handayani, mendukung dan mendorong peserta didik terus maju. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak pendidik kepada anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyebutnya berhamba pada anak. Tetapi siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Ada 3 pusat pendidikan yang amat penting bagi anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ketiganya perlu bekerja sama untuk kepentingan terbaik anak. Pendidikan itu luas, di dalamnya mencakup pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Pengajaran hanya sebagian dari pendidikan. Tujuannya agar anak memiliki pengetahuan dan kecakapan yang cukup untuk hidup. Jika pengajaran memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, pendidikan dimaksudkan memerdekakan manusia atas hidup batinnya. Di dalamnya ada budi pekerti yang ditampakkan melalui tajamnya pikiran, halusnya rasa, dan kuatnya kemauan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan kebudayaan adalah pendidikan yang mempertinggi nilai kemanusiaan. Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara juga digali dari akar budaya dan kecintaan pada tanah air. Pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan. Maria Montessori, Rabindranath Tagore bahkan pernah datang ke Yogyakarta untuk mendalami apa yang diterapkan di Taman Siswa. Pertanyaan yang sering kami terima, masih relevankah ajaran Ki Hajar Dewantara ini? Bagi Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang bisa berubah dan perlu berubah karena kebudayaan tidak statis.
Ia mengatakan, kita saat ini hidup di masa transisi. Di sekitar kita, perubahan sedang terjadi. Hilangnya kebiasaan lama membuat kita sedih. Namun, di saat yang lain, hal-hal baru itu membawa kebahagiaan. Kadang kita menempatkan diri melawan perubahan kebiasaan, tetapi di saat lain, kita juga pergi dari kebiasaan yang sudah kuno itu. Lambat laun, kita akan menyadari bahwa percuma saja untuk melawan apa yang tidak bisa dielakkan dan bagaimana semua itu datang pada waktunya. Lalu kemudian kita akan berrekonsiliasi dengan diri sendiri terhadap apa yang tidak bisa dihindari, karena kita tahu yang datang bukan pilihan kita, tetapi memang betul itu kebutuhan kita. Ada yang disebut kodrat alam dan ada yang disebut kodrat zaman. Kodrat alam meliputi bentuk dan sifat. Bentuk kebudayaan bisa berbeda sesuai tempat di mana kita ada. Tetapi sifat kebudayaan seharusnya tetap dan universal, yaitu kemanusiaan. Kodrat zaman meliputi isi dan irama. Isi kebudayaan dipengaruhi oleh pengaruh zaman yang ditempati. Begitupun irama kebudayaan menyesuaikan dengan cara menggunakan unsur kebudayaan pada zaman itu. Perubahan tak terelakkan, tapi pastikan sifat kemanusiaan tetap dipertahankan. Dan ingat prinsip ini ketika perubahan terjadi. Kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas berarti tetap ada kesinambungan dengan apa yang kita miliki. Konvergensi berarti mengarah sifat universal, yaitu kemanusiaan. Konsentris berarti memiliki pusat yang sama namun tetap menghargai dinamika dan kekhasan masing-masing. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sudahkah keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi perhatian kita sebagai pendidik? Selamat mengajar, mendidik, dan menghadirkan kebudayaan yang memerdekakan dan memanusiakan peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan memiliki andil untuk berkontribusi terhadap pencapaian cita-cita luhur tersebut. Terima kasih. Salam keragaman.